Nah, tentunya pemirsa, hari ini kita sudah tidak asing lagi dengan acara-acara podcast dari Paga TV Kota Malang. Kita tahu bahwa bernyanyi adalah olahraga ya tentunya untuk kesehatan kita. Bernyanyi kita menyanyikan sebuah lagu dengan lirik-lirik yang tentunya sangat mempunyai makna yang sangat berkesan pemirsa. Nah, salah satunya Tembang Kenangan. Di masa lalu, di tahun 70, 80, atau tahun 60-an, kita punya ciri khas lagu-lagu Indonesia. Nah, salah satunya kita dengarkan dalam satu komunitas yang kita namakan Komunitas Permata Voice Club Singing and Dancing. Nah, kali ini, sore ini kita akan berjumpa dengan beberapa narasumber yang kita nanti akan bincang-bincang apa itu Permata Voice. Selamat sore Bu Lydia. Selamat sore. Apa kabar? Wah, hari ini cerah menggunakan warna biru ya. Pak, kita nggak janjian loh ini warna biru. Warna biru ini merupakan warna apa ya? Permata Voice. Iya. Lydia ini sudah malang bintang nih, kayaknya di pemerintah sudah nggak asing lagi kalau di Kota Malang itu komunitas musiknya Permata Voice Club. Permata bahwa sesuatu yang indah ya Bu ya, nah mempunyai makna. Nah kira-kira makna apa Bu Lydia Latih? Ibu mempunyai apa nih satu grup bernyanyi, kok pakai nama Permata? Boleh dijelaskan pemirsa? Iya. Nama Permata Voice ini memang dari awal kita mengambil nama Permata itu merupakan satu, kalau Permata itu kan kesukaan dari setiap orang, saya kira senang dengan permata ya. Dan waktu itu rumah kita yang merupakan base campnya yang awal itu adalah di Permata Graha, sehingga nama Permata ini selain merupakan satu idola ya, Permata itu juga kita ambilkan dari daerahnya atau perumahannya. Oh begitu ya Bu Lydia ya. Berarti rumah yang sekarang itu nggak ada permatanya ya Bu ya. Permata hatiku. Permata hatiku. Bu Lydia, selama malang melintang di Permata, apa saja yang sudah bisa Ibu dapatkan dengan mengumpulkan banyak sekali anggota-anggota atau member-member Bu Lydia selama ini? Iya. Permata Voice ini berdiri pada tahun 2011. Ya, sampai sekarang masih berdiri. Dan Permata Voice ini dulu diketuai oleh Bapak Letko Suparno almarhum, ya, yang sekarang saya sebagai wakilnya sekarang mengetuai ya Bu ya, bahwa itu amanah dari almarhum Bapak Suparno. Luar biasa. Suami istri ini mempunyai hobi yang sama-sama suka menyanyi, suka dance juga. Kayaknya Bu Lydia ini meskipun bentuk tubuhnya mungil itu gesit loh, luar biasa. Dari umur berapa nih Bu Lydia? 71 masih belas. Dibalik 17 gitu ya Bu Lydia ya. Di sini ada Bu Weni Sumintar, kemudian Pak Soleh. Selamat sore Bu Weni juga. Apa kabar Bu Weni? Alhamdulillah baik. Di ciri khas ya Bu Weni, suaranya serak. Pak Soleh, selamat sore. Selamat sore Mbak. Selamat sore juga ya. Nah, hari ini kita akan mengupas masalah Permata ya Bunda ya. Bu Bunda mempunyai visi dan misi di klub ini. Tentunya ingin membahagiakan setiap orang dengan bernyanyi. Bu Lydia mungkin dengan kerelaan hatinya ditempati rumahnya untuk latihan, kemudian memberikan sesuatu manfaat selama kita berkarya di dunia seni. Nah, Ibu, cita-cita Ibu apa? Dalam usia 71 tahun ini Permata masih eksis. Ya. Harapan kami memang Permata Voice ini sampai kapanpun, gitu ya. Mungkin kalau nanti sampai kapan Tuhan mau izinkan dipanggil Tuhan juga, masih ada yang melanjutkan. Harapan saya Permata Voice ini tetap terus berdiri. Tidak tahu siapa. Nanti Mbak Weni ini kan juga sekretarisnya. Juga nanti bisa juga melanjutkan. Rumah itu juga bisa dipakai untuk kegiatan gitu.
selama itu. rumah itu berdiri, dia harus membuat aura positif ya Bunda ya. Positif. Jadi dengan adanya permata sekarang ada singing dan dancing. Dancing Iya. itu menari, line dance ya. Line dance. Kalau di Indonesia itu Gerak. line dance itu menari dalam satu jalur garis. Nah itu apa saja olahraga seni kan sebenarnya. sering sudah ikut kegiatannya Bun ya, kegiatan di Kota Malang ya. Dan merupakan satu sanggar juga untuk permata. Sanggar permata, sanggar permata, Lansden ya. Lansden. Dalam satu bentuk beberapa sanggar di Kota Malang ini banyak sekali loh dia. Nah salah satunya memang seperti jamur ya Bu, tumbuhnya. Tapi apakah ini berkualitas atau tidak itu dilihat dari apanya Bun. Kira-kira boleh share ke pemirsa. Oh ya. Untuk meningkatkan prestasinya Permata Voice ini sebenarnya mempunyai moto ya. Moto dari Permata itu sendiri sebenarnya Permata itu kasih itu indah. Dalam arti kasih itu indah, kasih itu bisa memberi, mengumpulkan teman-teman untuk bersilaturahmi, saling mengasihi. Kasih itu juga melayani. Jadi kita juga melayani teman-teman kita Permata Voice ini dalam segi singing and dancing, dalam latihan vokal supaya mereka yang belum pernah menyanyi atau yang susah atau yang tidak berani menyanyi itu pun juga kita adakan di sana juga ada pemandunya juga gitu. Kasih itu juga memberi, kita saling mengasihi antara satu dengan yang memberi, kasih kepada satu dengan yang lain gitu ya. Dan kasih itu juga punya arti apa, melayani, selain melayani, memberi juga saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Jadi artinya tidak ada gap di antara satu dengan yang lain, karena cita-cita dari Permata Voice ini juga untuk meningkatkan kemampuan vokal dari anggota-anggota kita itu bisa kita pacu melalui lomba-lomba, kita pacu melalui syuting atau video klip video ini klip atau YouTube ya, lewat YouTube juga gitu. Jadi peningkatan Permata Voice ini bisa kita melangkah melalui apapun juga gitu ya. Atau dari anggota Permata Voice ini juga mereka juga bisa mereka juga latihan di tempat-tempat lain itu untuk meningkatkan prestasi mereka masing-masing. Saya kira itu dari Permata Voice kita tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup diri anggota kita hanya di Permata Voice saja, tapi bisa mereka mengkaji atau memperkaya diri, memampukan diri lewat apapun yang mereka bisa lakukan. Jadi intinya gini ya Bu Lydia, kalau boleh saya menggarisbawahi bahwa kasih itu untuk sesama. Ibu Lydia seorang Kristiani, tentunya di sini anggota juga ada banyak yang Muslim juga, berbagai suku. Nah kita saling Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi di sini bersilaturahmi, sebuah silaturahmi. Kemudian Bu Lydia memberikan ruang waktu juga, tidak kalau sudah ikut klub saya nggak boleh ikut klub lain itu kan mereka bayar ya Bu. Jadi terserah mereka. Bagi dia menerima positif ya Bun ya. Kan ada Bun, besok nggak boleh ini nggak, terus akhirnya dia nggak boleh masuk ke komunitas Bu Lydia. Karena kasih itu memberi, jadi memberi apapun, memberikan hati kita, memberikan apa yang kita punya, yang kira-kira kita bisa berbagi gitu ya. Saya lihat Bu Lydia juga sering mengunjungi silaturahmi ke komunitas lain ya, luar biasa. Nah itulah namanya kasih ya Bu ya. Begitu ya Bu Lydia. Nah kita bincang-bincang sama Mbak Weni Suminta. Nah ini ada YouTube-nya juga pemirsa. Saya sering lihat itu lagu-lagunya keroncong, luar biasa nih Mbak Weni. Mbak Weni apa resepnya nih? Sebagai kalau di Permata ini juga sering mengajar vokal ya. Memang tidak sembarang orang bisa ya. Artinya gini loh Bu, pemula itu kan perlu
pendampingan ya, Ya, benar-benar. supaya Mendampingi. suaranya itu nggak Mm-mm. antara mic dengan mungkin suara kita Speaking, semakin dekat kita keras maka kencang nggak enak didengar ya. Itu ada tekniknya. Nah kira-kira apa nih Teknik, resep ya. Bu Beni sampai usia sekarang usia Iya. berapa Bu Beni? Insya Allah 62. Insya Allah 62. Sudah pernah tugas ya Bu? Enggak, kalau tadi Mbak Yani mengatakan kenapa pakai biru permata. Ya. Biru kalau Bapak dulu mengatakan, pernah bilang bahwa biru itu tegas, Oh, adem, ini pakai itu, biru juga. ya, tegas, adem, adem. itu terus memberi keteduhan gitu. Iya, iya. Seperti itu. Berarti itu ya Pak. Iya, Nafok, makanya mata kenapa itu ya. mengatakan kasih, gitu. Iya, Kasih itu luas artinya. Jadi kalau sebenarnya bukan saya yang pinter ini Mbak Henia, bukan itu. Sekarang kalau komunitas itu sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang suka menyanyi, senang punya hobi yang sama, Ya, gitu. itu benar. Hobi yang sama, kita berkumpul dan satu lagi silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahminya, Setiap kali iya. ketemu, Iya, itu benar. bersalaman. Benar. Itu saya rasakan, Cipika-cipiki. saya rasakan. Sebenarnya saya itu dulu juga punya sakit sih jantung saya. Olahraga saya itu nyanyi malah. Ya Allah. Ya, itu kalau dulu saya ada voli, ada basket, dan setelah kena sakit kan nggak boleh semua. Nggak boleh itu Nggak boleh. olahraga keras ya Bun ya. Iya, tapi akhirnya saya Apa ya apa kira-kira? yang bisa mengeluarkan keringat itu seperti olahraga. Ya, tapi nggak usah terlalu Dan itu nyanyi. ngoyo ya. Iya, nyanyi itu olahraga pernapasan, Olah olah vokal, dan untuk perut ya sebenarnya sini ya Bun. iya, nyanyi itu banyak manfaatnya. Manfaatnya. Untuk mencegah kepikunan, Ya betul. untuk ini pendengaran, Pendengarannya tajam. iya, yang paling penting hati. Paling penting hati ya Bun. Hati, bener. Kalau mau nyanyi harus tahu itu artinya apa lagu itu. Nggak kalau biasa nyanyi. kalau untuk pemula ya hanya satu. Yang penting satu nggak fales itu Ya. dan pede. Ya itu, Itu Bun, sudah resepnya. enak, iya. Kadang tuh tidak pede, merasa gugup itu pengaruh ya. Iya, Soalnya banget. ngalor ngidul ya. Banget, banget. Nah, kalau Bu Lidia ini saya mengenalnya ya saya ibu dari dulu seperti ini. Ya, awet muda loh Bu Sudah, Lidia ini. iya. Makanya dan satu ibu punya satu prinsipnya tetap setia katanya gitu. Iya, betul, Itu betul. benar. Itu yang bikin ibu tetap awet muda. Dan Permata Voice ini ya benar memang Permata itu Tidak kita tidak tahu mudah loh semuanya. ya mempertahankan suatu Iya. komunitas klub. Iya. Sudah beranak-anak teman. 13 Sudah, tahun ya. ya Pun ya. Iya. 13 13 tahun Permata Sudah Voice. seusia SMP Iya. ya Bun ya. Kalau gadis itu Ya lagi mekar-mekarnya. mekar-mekarnya. Begitu Tapi ya. tempaannya juga Wah, waduh dan bener-bener. ya. Dari sana ke sini tapi sudah Bun, kalau orang-orang Permata Voice itu memang loyal ke Permata dimanapun pasti. Pasti Dan dicari. memang iya Pasti. benar, benar itu. Betul. Kalau untuk resepnya sih dari hati kita. Ya, selain Mm-mm. itu kan biasanya gini Bu Weni, Mm-mm. orang nyanyi itu nggak boleh sembarangan makan pedas-pedas Mm-mm. katanya. Terus goreng-gorengan apa bener nih Bu? Terus resepnya harus ngunyah kencur. Nah pemirsa ini kita pengen tahu resep dari Bu Weni Sumintar. Ayo Bu Weni, mungkin. Sebenarnya sih ini resep dari ibu saya Ya, sebenarnya, betul, bukan betul. saya. Saya pernah waktu itu mau lomba, ibu saya benar-benar dilihat cara makan saya. Wow, Waktu itu ada makan gorengan gitu langsung diambil cek, aja. nggak boleh, gitu. Nggak boleh. Air aja harus hangat setengah panas. Nggak boleh dingin. Sudah nggak boleh yang Sampai seperti itu, sekarang iya. terbawa. Kayak ini orang. Melanggar itu namanya. Bu Weni melanggar itu namanya. Karena ibu saya itu memang fanatik seperti itu. Jadi Zaman kalau dulu memang keras ya iya benar. didikannya. Memang zaman dulu juga kalau lomba, memang bener-bener suaranya bagus. Ya, Kalau betul. sekarang wis pokoknya sama gitu, sama Iya, itu ya. iya. Bapak pede. Iya, kalau dulu memang bener-bener vokal itu nomor satu. Kalau Iya, sekarang benar. pokoknya iso goyangnya enak, ngono itu Tapi malah menang. kita tahu pemirsa Tembang Kenangan itu memang luar biasa lagu-lagu zaman Ili Sugianto, Dian Piscesa itu zaman saya. Terus apa itu siapa Vina Panduwinata lagu-lagunya itu masih sekarang di aransemen masih bagus loh Bu Beni ya. Kalau saya mengarah suara saya itu Bu Emil.
Emily Kontesa. Iya. Pemirsa, kita akan dengar suara Weni Sumintar. Monggo, Bu Weni, biasanya Bu Weni ini cengkoknya keroncong saya. Pernah dengar di Ya YouTube keroncong ya? pop semuanya. Bu Weni, lagu keroncong. Ya. Keroncong. Nanti keroncong iya. satu, kemudian yang kedua pop sedikit ya Bu, satu baris bait aja pun. Pemirsa, kita akan dengar Weni Sumintar akan mendendangkan sebuah lagu keroncong. Dipersilakan. Aduh ini ki ya apa? Oh, Jawa nek ngomong. Arema, bener-bener Arema ini kita harus Betul. campur-campur Arema ya. Gak apa-apa, seperti nggak ini. ada apa iringan musiknya. Ini keroncong ini saya yang memang mengarah ke Ibu Enda Laras. Dari Bu Waljina tapi saya Bu Bu Enda Waljina, Laras. ya, ya. Itu Enda Laras ini yang paling Berkesan. viral. lagunya. Viral itu dulunya luntur. Luntur. Waduh, luntur apa? Iya. Cintanya atau luntur yang penting apanya, tidak, pemirsa? yang penting tidak luntur cinta. Oh, enggak gitu Iya. ya. Monggo Bu Weni, silahkan. Yen luntur winturane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mung sak sire dhewe. Wis to, Oh, itu maknanya apa? Jadi ada artinya tuh apa Bu Weni? Mencintai Mencintai seseorang. seseorang Iya, itu. itu. Pokoknya jangan sampai luntur. Ya Jadi sudah. dia berusaha untuk Mempertahankan mempertahankan cintanya. ya, berusaha Tetap mengasihi. mendampak. Nggak ada uang, abang melayang ya Bun. Kembali lagi kepada kasih. Kasih. Akhirnya dikasih. Ya betul. Saya dengan Pak Soleh ini sekarang sudah 40 berapa? Sudah 40 lebih. 40 lebih. Iya, Jasa Bisa. perkawinan perak ya Bun. sudah lebih saya. Sudah ya. Sudah Mas ya, mau Mas ya. Iya, sudah. Terus satu bait lagi lagu pop Bu. Itu tadi ciri khas lagu rock ya bisa ini pasti. Kalau lagu popnya ini yang Bu Emil ya. Tahun berapa itu lagu? Bu Emil ini kan yang paling Ya. itu Angin November. Ya boleh. Angin yang berembus di akhir November, bawa kisah dan lagu dari angin lalu. Udah, Itu tahun berapa? Saya pernah memang Tahun dengar lagu 60-an. itu ya. tahun 60. 60, saya Iya. belum lahir Bu. Jadi nggak tahu tapi sering Pernah dengar, ya. kan, Itu ya. memang yang- Itu waktu itu zaman piringan Masih hitam, pinang ya? hitam, iya, pinang hitam. Saya pernah menyanyikan lagu ini dan saya naikkan ke YouTube itu. YouTube itu yang waktu itu di Jatim mungkin ya. Ada di YouTube dan yang komen-komen ternyata yang pertama komen itu Bu Emilia sendiri. Ya Allah. Jadi saya makanya sampai Subhanallah. hanya satu kata kan. Satu kata. Saya bangga dengan ibu karena menyanyikan lagu Angin November dengan benar. Top. Ya, banyak yang menyanyikan lagu itu, tapi kan di model-model gitu. Tapi yang benar katanya, yang benar ibu ini. Berarti Bu Weni dulu waktu masih muda sering ikut lomba-lomba menyanyi. RRI kan zaman dulu RRI ya Bu Lydia ya. Itu. Justru saya muda itu malah enggak pernah. Kakak saya semuanya sama adik saya yang sering lomba. Loh, terus lah pas umur berapa itu Bun? Sudah punya cucu ya. Iya, itu. Ya Allah. Tapi sekarang katanya enggak boleh ikut, saya di mana? Karena sudah pernah juara. Juara. Iya karena sudah senior. Dan berkali-kali ya Sudah senior. katanya gitu. Itu ada yang menurun nggak ke? Enggak ada, anak saya enggak ada. Nggak ada. Tapi cucu yang bisa. Cucu. Iya. Ada generasi. Iya. Ya. Kalau anak saya malah lagu-lagu Korea itu hafal semua. Aduh, anak Saya sekarang. bilang, aduh mulai nang Korea. Nah, itu mulai ditanamkan ya mungkin sejak Iya, dini. iya, ya. iya. Anak-anak kita mulai kecil dilatih nyanyi lagu-lagunya zaman dulu ya. Loh, saya keroncong itu sebenarnya enggak begitu paham.
Tapi ibu saya penyanyi keroncong. Ibu penyanyi Iya. keroncong. Karena tiap hari sing disetel kok lagu iki ae kan gitu. Akhirnya saya jadi hafal sendiri. Dengan sendirinya Otomatis mendengarkan ya, iya karena hampir tiap hari. kena virus. Iya sudah. Kena virus. Akhirnya itu. Loh saya pernah juga lomba malam musan sama ibu saya sendiri. Loh, kenapa? Saya mewakili dari Dharma Wanita, ibu saya mewakili dari PKK. Ketemu Kenapa dulu. ditinggal Dharma Wanita? Lah kok aku mau sama ibu masih. Luar biasa. Pernah seperti itu. Jadi memang liku-liku dari lomba, dan lomba itu juga tidak mesti harus nomor 1. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi dengan tidak menutup kemungkinan ada lebih baik dari kita. Jangan merasa aku enak mesti gak ono sing lebih enak. Enggak. Itu nanti kalau kalah dari down. Jangan sudah. Lek skala yang burung jadi ini, begitu loh ya. Itu enak gitu aja. Ya, ini mungkin ada resep dari Bu Beni. Monggo Bu Beni ke pemirsa Paga TV. Anak-anak sekarang itu satu harus apa? Nah, untuk generasi muda sekarang itu mencintai produk dalam negeri Indonesia, lagu-lagu Indonesia. Sekarang barat-barat. Iya Pak, banyak sebenarnya yang merasa lagu-lagu keroncong tuh nggak suka. Saya bilang nyanyi keroncong nggak suka, langsung bilang nggak suka. Saya bilang gini, loh kamu belum mengenal keroncong. Ternyata dia akhirnya menjawab, angel keroncong itu. Memang. Ternyata kamu nggak suka karena angel gitu. Cengkoknya nggak bisa pun dangdut apalagi ya. Itu memang ada ciri khas sendiri gitu. Belajarnya itu saya juga nggak instan Mbak Heni. Nggak instan, semuanya melalui proses. Yang satu hanya, kalau sekarang yang saya pertahankan teknik dan pernafasan juga saya itu. Yang benar itu pernafasan perut ya, perut itu. Lek sing bener-bener itu sakit loh Mbak Heni. Kalau belajar kalau belajar untuk anu itu sakit, nahan. Oh, gitu ya Bu. Tapi ya kalau sudah seperti Bu Lydia ini ya sudah senior ya wis. Dan Lydia mungkin bisa mendengarkan satu bait. Saya pengen dengar nih. Tapi sebentar satu lagi. Tidak menutup kemungkinan kalau kita ingin maju. Ya. Jangan merasa malu kalau ada yang memberitahu ini loh sing Nah, itu ya. Jangan merasa tersinggung. Kadang ada yang tidak mau dikasih tahu. Marah pun marah. Iya. Nah, itu resepnya kalau dikasih petua dari yang senior. Ada guru saya sebenarnya di komunitas. Oh begitu. Iya. Yang biasa kalau saya lihat ini ada senior, malah saya nyanyi lagu yang memang sulit. Jadi kalau misalnya judulnya apa? Andai kata saya My Way gitu aja ya. Coba. Selama ini coba yang paling tinggi Bun, tinggi. And now the end is near, and so I feel. Kan itu kadang-kadang kata-kata kita itu entah kurang tengok aja atau gimana. Kalau banyak yang senior di situ, otomatis saya langsung diberhentikan. Salah. Katanya gitu. Loh iya memang, tapi di situ kesukaan saya. Saya langsung tahu kesalahan saya. Yang benar begini. Nah, itu pasti saya benar akhirnya. Ya begitu. Jadi kita bisa menerima secara positif itu yang bagus. Sarannya. Iya, itu kita pasti bisa maju. Itu makanya. Ada Bu Rahmi. Iya, itu senior juga. Iya. Tuh. Ada Bu Ewit. Bu Ewit. Iya, ada anak yang muda, ada Mas Henry. Itu yang memang guru bahasa Inggris. Jadi kalau saya kosakatanya kosakatanya pemenggalan kata juga gitu, salah gitu. Tapi itulah untuk kemajuan kita, sebenarnya tidak apa-apa gitu. Kalau yang pinter keroncong salah, oh iya yang betulnya bagaimana? Pasti kita betul. Lek sik kayak dicideki mau diberitahu wis ulatnya sudah lain itu mundur nanti. Itu untuk maju. Ya. Kalau untuk kemajuan permata, ya enggak. Bu Lydia. Iya, tetap Bu Lydia. Lydia harus meneruskan generasi penerusnya ini ya. Jadi pemirsa kita ingin dengar satu bait lagi dari Bu Lydia Latih. Dipersilakan loh ya. Kita kan juga senang dengerin musik. Mungkin lagu Bu Lydia suka lagunya yang dinyanyikan oleh almarhum suami saya. Aku masih seperti yang dulu. Dia jangan nangis loh. Boleh Bu Lydia. Memang lagu ini sering dinyanyikan oleh suami saya sampai dia mau
Menembuskan tindak gitu ya. ke sana pun dia lagu itu diekspresikan saat mereka mau tindak. Itu ya Bu. Iya. Jadi suatu kata perpisahan mungkin ya lagu itu Ya, menjadi kenangan. 1 minggu berapa bulan? 4 bulan sebelum ini Iya. dipanggil Tuhan pun Iya. juga teman-temannya ngumpul di rumah gitu. Itu dia menyanyi bersama, bapak yang menyanyi, yang temannya memberikan semangat, memberikan semangat ya Bu Lydia. memberikan semangat. Memang itu sangat gimana ya? Kita dengarkan pemirsa. Iya. Bu Lydia sebelah sana. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Sudah sampai di situ. Aku nggak remelu nangis ya. Itu kayaknya lagu yang lagi viral juga ya. Iya. Iya, Sekarang. Bapak salah satu Iya. calon presiden kita ya kemarin ya. Kesetiaanku tak luntur, aku pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Oh, kita beri aplaus. Bu Lydia Latif, luar biasa ini. Ya, Sering kadang gini ya Bu, kita mempunyai dulu masa-masa itu suatu memori ya, Iya. ciri ya. Iya. Lagu-lagu itu punya kisah. Mungkin kisah dulu waktu remaja, jatuh cinta, putus sama pacar, mungkin ya Bu Lydia. Jadi cerminan apa ya? Ungkapan hati ya Mbak Weni ya. Iya, sepertinya Itu ya. tidak akan pernah luntur itu tadi. tidak pernah Iya, gitu. masih seperti itu. Iya. Ciptanya siapa ya? Saya lupa ya. Arianto ya? Rinto, Pak Arianto. Arianto. Rinto, Haryanto. Arianto, ya. Arianto. Ya. Luar biasa, bisa lagu-lagu kenangan kita kembangannya tidak lekang oleh waktu. Nah, kita sapa dulu ini Bapak kita. Ini luar biasa nih suami dari Bu Weni. Pak Soa. Kira-kira apa ini selama mengikuti kegiatan-kegiatan Permata Voice sebagai anggota, Bapak sama Ibu ini klop ya? Nyanyi sering berdua. Sekarang suaranya kemana-mana luar berdua. biasa. Nah, ini apa resepnya nih Pak Soleh? Kalau saya sendiri terus terang aja Mbak Eni nggak bisa nyanyi. Saya cuma ikut-ikutan istri. Tapi luar biasa loh. Bu. Dulu ikut-ikutan, tapi sekarang sudah luar biasa Karena suaranya. terasah ya. Iya. Terusnya nggak bisa nyanyi itu nggak bisa. Kalau lagi nggak mood itu nggak bisa nyanyi Nggak juga. bisa ya memang ya. Kita Ya. lagi sedih, Mood lagi ya. marah. Saya juga gitu. Kalau kita pasti punya perasaan sesuatu yang mendalam membuat hati kita hancur, pasti lagunya nggak karu-karuan ya Mbak Weni ya. Mood memang mood Mood itu penting. mempengaruhi ya. Kalau bukan hobinya nggak bisa Mbak Eni. Saya kan bukan hobi nyanyi. Oh Saya begitu. nyanyi- Hobinya ikut- apa? Ya olahraga dulu, Oh, olahraga. olahraga keras gitu. Apa? Ya karate. Wow. Ya, sampai tenaga dalam itu seperti itu. Iya. Ya. Akhirnya saya udah merasa udah lumayan. Justru tenaga dalam itu kan latih nafas Latih ya. nafas, Makanya iya. suaranya sekarang menjadi bagus. Iya, ya juga pernah mengajar di 512. 512 itu apa Pak? Ya di Rampal itu Pak. Rampal. Iya. Oh gitu ya Pak Soleh. Yang di Panjen juga pernah, di BDC juga pernah, itu juga. Sekarang masih aktif ini apa? Insya Allah saya Bela tidak- diri ya? Enggak juga. Heeh. Karena penting sekarang ngomong cucu. Ngomong cucu. Ngomong MC cucu. jangan ngomong MC. cucu. Kalau Iya. Boleh menyanyikan sebuah lagu Pak? Terus terang saya nggak bisa Mbak Eni. Oh jangan begitu. Iya, Ayo, kalau Pak. nggak ada musik nggak bisa terus. Oh, nggak ada musik ya. Iya. Jadi sekarang gini Bu Lydia Bu ini. Sekarang ini kan ada fasilitas karaoke. Tapi kayaknya karaoke itu tidak bisa harus klop ya antara nada dasar. Iya. Nah, biasanya ada nada dasar female, male Istilahnya kan gitu suara ya. suara orang lain istilahnya Iya, itu. cuman pengiringnya aja. Jadi harus klop Klop. dengan nada dasar gitu ya. Harus. Jadi pengaruh ya Mbak Weni kalau Iya, kita harus balance. pengen nyanyi itu memang nada dasarnya apa dulu gitu ya. Benar-benar. Gitu ya. Nah, Bu Lydia, dengan kegiatan Permata Voice ini dalam 1 tahun itu ada healing, ada line dance, ada nyanyi. Itu biasanya suka jalan-jalan nggak Bu? Iya. Kemana? Ya kalau dulu sering Mbak,
Ya, tapi sekarang ini kita batasi karena kita juga kemarin-kemarinnya itu COVID karena ya. COVID itu Ya udah dia kenceng Gimana? sekali dulu pakai masker. Harus semua pakai wajib masker meskipun nyanyi. Waduh, iya nyanyi ditutup maskernya gitu ya. Tapi terakhir kemarin juga masih healing dia pun iya kita masih healing Masih ke healing ya. ya ke Pandawa kemarin di mana itu Syuting ya. Pandaan, syuting ya. ya. Iya. Tapi seneng ya bapak-bapak, ibu-ibu dalam masa purna tugas, pensiun, juga ada yang masih muda juga ya. Iya. Itu nyanyi sampai jalan-jalan. Nah itu yang bikin orang awet muda ya Bun ya. Betul. Juga nggak ada sakit stroke ya. Stroke itu kan karena tersumbat. Yang terpenting itu kan apa ya? Hati tadi katakan Iya. hati. Kalau hati senang, hati Senang, gembira hati itu gembira. merupakan satu obat. Imun ya, dia mengumurkan Iya, hormon ya. hati yang gembira adalah obat. Itu memang betul gitu ya. Betul gitu ya. Dan dengan menyanyi ini bisa melampiaskan ya pikiran kita, melampiaskan hati kita gitu. Iya. Dan disitulah bertemu kita, apalagi bernyanyi dalam klub ini saling bertemu ya, saling berjumpa dengan teman-teman, bisa curhat juga Bisa curhat gitu ya. gitu ya. Lewat kalau di rumah itu kadang-kadang kan apa ya, rasanya tegang gitu ya. Tapi lah sudah ketemu dengan teman, mungkin ada masalah yang bisa tidak terselesaikan, bisa curhat dengan temannya, bisa ketawa, curhat. iya. Waduh, bisa konsultasi nih Mbak Penny ya. Bisa dilampiaskan lewat lagu. Tapi gitu. kadang ada yang maaf, ada yang lajang ya, biasanya ada yang sudah meninggal suaminya atau istrinya, Iya. itu bisa jodoh juga ya di saya lihat begitu ya, Iya. ada seperti itu Ya ya. memang ada. tidak jodohnya ketemunya di permata. Iya. Muridnya udah berapa pun anggotanya? Ya sebenarnya banyak. Kalau dihitung dari awal. daftar saya sendiri sebenarnya ada 150 ada. 150. Ya, 150. Ada foto-fotonya satu yang sudah saya jejer-jejer itu saya. Iya, ada yang Itu, sudah tapi meninggal dunia juga ada. Ya ada. Terus kemudian ada yang sudah membentuk klub baru. Oh, Jadi Permata ini sudah melahirkan banyak. Melahirkan banyak. Ya banyak klub-klub itu klub-klub termasuk gitu Pandawa, Iya. termasuk Dennis, Dennis, apa gitu. itu ya, Demin, apa itu, Karena buaya. Tekar itu. Ya, betul. Nah, itu berangkat semuanya dari Permata. Itu kalau mereka kepingin nyanyi di sana-sana ya merupakan satu refreshing Refreshing, aja. gitu ya. Tapi suatu saat akan kembali ke kandangnya. Iya, kembali ke Ya, asal. mungkin bisa ke pemirsa Pagar TV. Iya. Kalau ingin bergabung melalui YouTube kami di Pagar TV Kota Malang, apa saja persyaratan untuk menjadi member dari Permata? Latihannya kapan, jam berapa, kemudian alamatnya di mana? Monggo. Iya. Selamat malam, pemirsa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pengumuman tentang Permata, latihan Permata Voice yang berbasecamp di Jalan Wapoga 3 D1 atau Jalan Raya Wapoga nomor 1, yang latihannya pada hari Senin dimulai dari jam 11 sampai selesai. Dan untuk menjadi anggota Permata Voice itu mudah sekali. Hadir pada kesempatan latihan yang telah diadakan itu sudah cukup. Dan waktu yang ditentukan, yang mau hadir monggo terserah, yang penting kita membuka waktu mulai dari jam 11 sampai selesai kira-kira jam 19. Membayar juga ya Bun? Untuk kontribusinya satu lagu hanya 10.000. Oh, murah sekali. Iya, 3 lagu 25.000. Oh, enak 3 lagu dong. Ya, itu pun kalau yang mampu, yang tidak mampu monggo, yang penting bisa hadir latihan di Permata. Itu satu kebanggaan, satu kehormatan bagi Permata Voice kalau bisa hadir pada kesempatan latihan yang diadakan. Selain itu juga ada latihan Lance dance itu bisa dilaksanakan pada saat latihan itu juga, pada saat teman-teman bernyanyi, yang lain
melaksanakan Lansden, atau di hari Kamis yang dilaksanakan pada jam 10 sampai dengan selesai. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa. Monggo silahkan kontak persnya, hubungi HP Ibu Lydia 0896 955 38358. Gitu ya Bu. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Permata Voice ini menjadi juga kesukaan Anda semuanya. Wow, amin, luar biasa Bu Lydia. Tetap semangat meneruskan apa cita-citanya Pak Pramono ya. Beliau sudah tenang di sana. Ya. Jadi Bu Lydia tetap berkumpul dengan teman-teman, Ya, mengumpulkan untuk, teman-teman. meningkatkan silaturahmi. Ya. Dari Pak Soleh, ada mungkin himbauan kepada para pemirsa Paga TV dan Bu Beni? Dipersilakan. Sudah cukup ya. Oke. Terima kasih Bu Lydia sudah meluangkan waktu untuk kita podcast hari ini Paga TV Pancen Apik Nggak Kate Komen bersama Heni Wardani. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.